Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita kali ini adalah tentang membahas, kemarin kita telah membahas persamaan eksponen. Lalu yang sekarang adalah pertidaksamaan eksponen. Sebelum kita akan membahas tentang apa itu logaritma selanjutnya gitu ya. Nah, di dalam pertidaksamaan eksponen ini namanya tanda pertidaksamaan sedikit. Namanya tidak sama itu sedikit ya banyak bedanya gitu ya, makanya pertidaksamaan di sini ada yang perlu diperhatikan. Di sini saya rangkum menjadi dua, saya lebih persingkat tadi ya. Jadi kita kemarin sudah bahas bahwa suatu fungsi eksponen punya basis gitu ya. Nah, di sini ada dua kondisi basis. Jadi kondisi basisnya itu seperti apa kan gitu ya. Nah, ketika yang pertama untuk A lebih besar dari 1, artinya basis lebih dari 1, berarti berapa? Bisa jadi 2, 1,5 gitu ya, ataupun 3 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 1, maka ingatnya adalah kalau lebih dari 1 tandanya tanda tetap. Itu aja. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 tanda tetap. Dan di sini ilustrasi begini. Ketika ada suatu basis A dipangkatkan dengan suatu fungsi f, lalu kurang dari basis A yang dipangkatkan dengan fungsi g, maka hasilnya adalah kita coret A-nya, maka tandanya tetap kurang dari atau sama dengan, ataupun kurang dari dan sama dengannya, gitu ya. Lebih besar pun sama, tandanya juga lebih besar. Intinya kalau misalkan A lebih besar dari 1, tanda tetap. Nah, sekarang ketika yang kondisi kedua, bahwa basis itu diantara bukan negatif, bukan kurang dari 1, melainkan A di antara 0 dan 1. Artinya ketika A di antara 0 dan 1 ini bentuknya pasti 1 per A. Artinya bentuk pecahan. Atau 0, sekian di antara 0 sampai dengan 1, artinya 0,5, 0,6, 0,7. Pokoknya 1 per A. Maka tandanya dirubah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka hasilnya adalah fx lebih dari atau sama dengan gx. Pokoknya kebalikannya. Jadi kalau bentuknya 1 per A, maka tanda berubah gitu ya. Tandanya berubah. Kayak gitu. Ini gitu. Kalau lebih dari 1 tanda tetap, kalau di antara 0 dan 1 maka berubah. Bukan negatif di sini ya. Sambil contoh, sampel adalah nomor pertama. Di sini ada 3 pangkat 5x negatif 1 dikurang dari 27 pangkat x tambah 3. Ini kan ingat, basisnya harus dibuat menjadi A, itu sama. Pasti ya, di antara kiri dan kanan itu harus disamakan. Ini 27, ini 3, pasti ada kaitannya. 27 itu 3 pangkat berapa? Yaitu 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 5x negatif 1 kurang dari 3 pangkat 3. Lalu dipangkat lagi x plus 3. Sifat kalau udah dipangkatkan, pangkatkan kembali, diapain pangkatnya? Yaitu dikali gitu ya. Jadi 3x ditambah 9, 3 pangkat 5x dikurangi 1 kan gitu. Sekarang lihat, basisnya A-nya lebih dari 1 atau di antara 0 dan 1, yaitu lebih dari 1. Berarti tandanya gimana? Tandanya tetap Pak. Oke. Tandanya tetap, berarti tinggal kita coret tandanya tetap kurang dari 3x tambah 9 gitu ya. Lalu 5x dikurangi 3x kurang dari 9 ditambah 1 kan gitu. Pindah ruas kiri dan ruas kanan. Yang di sini 2x kurang dari 10. X kurang dari atau sama dengan 5. Kita bagi 2. Gitu ya. Jadi x-nya kurang dari atau sama dengan 5. Itulah cara bagaimana kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan di dalam eksponensial. Oke, kita ambil contoh yang kedua. Bisa. Contoh yang kedua, saya punya sebuah soal 1/2 pangkat 2x kuadrat gitu ya. Jangan 2x kuadrat, yang ini aja dulu. Yang sederhana terlebih dahulu. 1/3 pangkat x min 4 lebih dari atau sama dengan 1/3 akar 3 kan gitu ya. Nah, ini gimana? Caranya gini.
Ini udah jelas pasti nanti A-nya di antara 0 dan 1. Tapi gimana caranya? Lihat di sini. Ini kan 1. 1 dipangkatkan berapapun, mau pangkatnya 0, mau pangkatnya 1000, mau pangkatnya setengah ataupun sepertiga, pasti hasilnya adalah 1. Ya. Jadi 1/3 ini tuh sama aja dengan X pangkat 4 saya rubah, nggak masalah karena tidak akan merubah nilai. Lebih dari 1 per akar pangkat 2 dari 3, berarti 3 pangkat 1/2 kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan kan gitu ya. Terus dari sini 1/3, boleh dong saya pangkat seperti ini, sifat pembagian pecahan gitu ya. A per B dipangkatkan dengan N, maka A pangkat N dibagi B pangkat N, maka boleh saya keluarkan seperti ini. Lebih dari atau sama dengan 1 per, kalau ininya sama berarti diapain? Ditambah pangkatnya ya. Ditambah pangkatnya menjadi gimana? Jadi 1 ditambah berarti 3, 1/1 kan gitu ya. Kalau ditambah berarti sama aja kalau saya rubah ini menjadi 1 pangkat 1/1 kan sama aja jadi 1 kan. Ini 1/1, ini 1/3 X pangkat 4 kan gitu. Berarti 1/3 X pangkatnya 4 lebih dari 1/3 pangkat 1/1 gitu. Lihat, basisnya ternyata di antara 0 dan 1, artinya tandanya dirubah. Berarti kalau kita coret kanan dan kiri, ini jadi X/4, kalau lebih dari menjadi kurang dari 1/1 gitu. Nah, 1/1 itu berapa sih sebenarnya? Yaitu 2 kali 1 2 tambah 1 berarti kan 3/2 kan gitu. Selanjutnya apa lagi? Ini kita kalikan dengan 2 biar enak. 2X dikurangi 8 kurang dari 3. 2X kurang dari 8 pindah ke ruas kanan, jadi 3 ditambah 8, 2X kurang dari sama dengan 11, X kurang dari 11/2. Nah, itulah cara bagaimana menyelesaikan kalau basisnya di antara 0 dan 1, dan bagaimana basis yang lebih dari 1 kan gitu. Nah, selanjutnya saya mau bentuk yang lebih kompleks lagi. Ini ada contoh lagi yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah 5 pangkat 2X dikurangi 6 dikali 5 pangkat X ditambah 1 ditambah 125 lebih dari 0 gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Caranya gimana? Seperti kemarin, bahwa ketika bentuk eksponen kuadrat gimana? Seperti persamaan, sama aja, cuma di sini tadinya pertidaksamaan nantinya gitu ya. Caranya, ini biarkan dulu jadi 5 pangkat X, boleh dong saya rubah jadi ini 5 pangkat X dipangkatin 2, karena kan sifat pangkat kalau dipangkatin pangkatnya dikalikan. 6 dikali 5 pangkat kalau tambah berarti 5X dikali 5 pangkat 1 gitu ya. Ditambah 125 lebih dari 0. Dikirim dulu 5 pangkat X, ini pangkatin 2 dikurangi 6 kali 5 30 gitu ya. Dikali 5 pangkat X ditambah 125 lebih dari 0 gitu ya. Nah, dari sini kita misalkan gitu ya. Misal apa yang kita misalkan adalah 5 pangkat X menjadi nilai P gitu. Jadi P kuadrat min 30P ditambah 125 lebih dari 0. Kalau kita faktorkan ini menjadi berapa? P min 5 P min 25 kan gitu ya. Karena P min kalau dikali hasilnya positif 125, kalau dijumlah hasilnya negatif 30. Min 5 dikali min 25 positif 125, min 5 ditambah min 25 yaitu negatif 30 gitu ya. Dari sini P sama dengan 5, P sama dengan 25. Kok bisa sih? Ini kan cari akar-akarnya kan gitu ya. Cari akar-akarnya, berarti P sama P dikurang 5 sama dengan 0, P sama dengan 5, P negatif 25 sama dengan 0, P sama dengan 25 kan gitu. Selanjutnya kita harus menguji daerah di sini ya. Kita harus menguji daerah. Gimana cara menguji daerahnya? Caranya gini.
kita letakkan akar-akarnya dalam garis bilangan, yaitu 5, 2, 5. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah uji daerah. Uji daerah berarti ada 3 buah daerah yang dibagi oleh 5 dan 25. Lihat di sini, kalau tandanya di sini ada tanda sama dengan, maka di sini bulatannya hitam. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatannya kosong, gitu ya. Bulatan kosong, ini bulatan kosong. Mungkin nanti di pertidaksamaan nilai mutlak juga kalian akan belajar seperti ini, gitu ya. Bulatan kosong. Bedanya adalah kalau bulatan hitam berarti 5 itu masuk ke dalam himpunannya. Kalau bulatan kosong maka tidak termasuk ke dalam himpunannya, kan gitu ya. Nah, dari sini kita punya 3 buah daerah yang perlu kita uji. Bagaimana mengujinya? Yaitu menguji dengan nilai positif, negatif, atau nilai positif atau negatif, gitu ya. Caranya gimana? Ambil nilai termudah yang bisa kita masukkan nanti ke sini. Kita ambil yang ruas kiri. Di ruas kiri kan ada 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. 5 sampai 25 ada 6, 7, 8, 9 sampai dengan ke 24, 25 ada 26 dan seterusnya. Maka yang paling mudah, yang paling kecil gitu ya, misalkan 0. Kita ambil aja misal x-nya 0. P ya, P-nya sama dengan 0. 0 dimasukkan ke sini berarti 0 dikurangi 5 yaitu negatif 5. 0 dikurangi negatif 25 maka menjadi negatif 25, gitu ya. Kalau kita masukin min 5 dikali 0 min 25 sama dengan min 5 dikali min 25, jawabannya 125. Bernilai positif atau negatif? Yaitu bernilai positif. Negatif, positif. Jadi selalu seling, kan gitu ya. Maka daerah negatif yang diambil, gitu ya. Sekarang dilihat dari sini ternyata tandanya lebih dari, artinya daerah mana yang diambil? Yaitu daerah positif. Berarti kalau begitu daerah sini yang diambil, saya aksir, dan di sini yang saya ambil, saya aksir, kan gitu. Itu ya cara bagaimana menguji. Jadi tadi bagaimana mengujinya? Yaitu ambil sembarang titik, tapi nggak boleh 5, nggak boleh 25, karena itu pasti 0, kan gitu. Jadi antara 5 ke sini atau 5 dan 25 ataupun 25 ke kanan, kan gitu. Ambil cari angka yang paling mudah. Biasanya kalau itu masih selang-seling, kecuali kalau bentuknya aneh-aneh fungsinya. Tapi ini fungsinya nggak aneh, artinya fungsi kuadrat pasti begitu selang-seling, gitu ya. Nah, dari sini kita lanjut lagi, berarti daerah mana yang diambil? Yang positif, artinya menyebar. Artinya kan kalau di situ kita anggap bahwa P itu nggak ada kan? Berarti dari situ kita punya bahwa P itu kurang dari 5, kan gitu ya. Atau ini atau ya, V itu ya atau ya. Simpulannya atau P lebih dari 25, kan gitu ya. Kok bisa? Karena kan ke kanan itu kan 25, 26, 27, 28 dan seterusnya. 5 itu berarti kurang dari 5, jadi kan 4, 3, 2, 1 dan seterusnya kan kesana gitu ya. Sehingga makanya yang kurang dari yang diambil, gitu ya. Berarti P kurang dari 5, tapi kan yang ditanya X, Pak. Oh iya, kita rubah 5X pangkat 5 atau 5 pangkat X lebih dari 25, kan gitu. Ini kan pangkat 1, basisnya sama, terus lebih dari 1, tandanya tetap. Ini 5 pangkat X lebih dari 25, itu 5 pangkat 2. Oh, berarti coret-coret ini X lebih dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 1 dan X lebih dari 2. Nah, itu bagaimana menyelesaikan suatu pertidaksamaan dalam eksponensial, gitu ya. Jadi tekannya adalah dari sini. Kalau misalkan kalian masih bingung, coba kalian ulang-ulang kembali. Nanti mungkin saya akan tambahkan suplemen materinya supaya kalian lebih paham, gitu ya. Jadi kenapa kita harus menguji? Dari sini kita udah misalkan kita faktorkan, cari akarnya, masukkan ke dalam garis bilangan, lalu uji, gitu ya. Sampai sini dulu aja, ini sering banget digunakan. Bahkan sampai kelas 12 penggunaan pengujian daerah seperti ini akan sering banget digunakan. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerti di sini. Jadi kalau misalnya masih belum ngerti, coba kalian ulang-ulang atau putar-putar kembali, gitu ya. Seperti itu. Boleh nggak sih Pak? Kalau kita ujinya di kanan boleh, ambil aja 26. 26 nanti masuknya ke sini ya. Yang lebih mudah. 26 kurangi 5 berapa? Yaitu positif. 26 dikurangi 25 juga positif. Yang dicari adalah positif negatifnya, bukan angkanya, tapi bernilai positif atau negatif, gitu ya. Bernilai positif kan gitu.
Berarti sisi positif, negatif, positif itu selalu seling. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, yaitu tentang pertidaksamaan eksponensial. Nanti untuk tugasnya mungkin saya akan kirimkan melalui Google Classroom ataupun nanti saya coba sesuatu yang baru perihal tugasnya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.